lebih ke kayak ya ujung-ujungnya bakalan kayak gini terus gitu loh Mas maksudku. Maksudku kayak yang harusnya diperbuat itu pada dasarnya seperti apa. Ketika emang kalau Pak Dudung tadi ngomong bahwasanya emang ada kepentingan luar, terus ada kutipan-kutipan tadi yang dibawa bahwasanya dulu dijajah oleh manusia, sekarang bahkan manusianya sendiri, orang Indonesia sendiri yang menjajah atas hal tersebut. Sampai ketika hal tersebut belum tuntas, otomatis ya secara tidak langsung kita bisa ngomong bahwasanya kemerdekaan itu adalah suatu hal yang semu kan. Kembali lagi, akhirnya Abdul Rahman ya dari Yudarta. Terima kasih Abdul Rahman mau nimbrung di podcast Dialog Masa ya. Mahasiswa aktif semester berapa? semester 4. Semester 4 ya. Ini ada Pak Dudung. Sehat Pak Dudung ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Dudung. Iya. Pak Dudung ini pengajar dan punya sejarah di kemerdekaan kita. Gitu. Kita sambil menunggu satu narasumber namanya Bapak Eko Setiawan. Beliau juga guru ASN di salah satu SD negeri di Grati. Orangnya orang daerah Bangil tapi tugasnya di Grati. Mungkin yang bersangkutan masih ada di jalan, kita tunggu. Nanti kalau datang langsung diajak nimbrung aja. Saya sedikit cerita awal mula Dialog Masa bikin podcast ya. Itu bukan karena ingin meniru podcaster yang besar-besar di Indonesia kayak Deddy Corbuzier kayak gitu. Memang dari sisi nilai ingin berjuang menyampaikan sesuatu itu ada. Tapi kita ini terdorong oleh satu keadaan, kalau kita di warung kopi ngobrol ya, itu kadang-kadang seru panjang lebar ya. Tapi tidak terpublish. Ya hanya diketahui segelintir orang yang ada di situ. Nah kadang-kadang itu nilai-nilai atau tema atau objek yang diobrolin itu malah golden ya, emas itu malah kayak gitu. Nah itu kita ini merasa rugi, eman ya, pingin mengemas hal-hal yang semacam itu kemudian kita tayangkan supaya ada feedback bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait semacam itu. Karena saya membuka prolog dengan sejarah podcast ini, maka saya biasanya buka dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya tidak membuka. Tujuannya apa? Tujuannya aku ingin ini ngobrol deh gitu. Jadi kita bukan tanya jawab yang sudah terstruktur, yang sudah disiapkan enggak, tapi kita mau ngobrol nih, ngobrol warung kopi tapi di studio. Seperti itu hari ini. Makanya temanya kita juga tema besar, tidak tema spesifik. Kalau di podcast sebelumnya atau biasanya spesifik, bahas tentang mata uang, spesifik, bahas tentang PKL dan lain-lain. Oke, Pak Dudung sama Mas Rohman ya, ini momentum kita ngobrol bagus dan menarik tentang kemerdekaan karena bulannya bulan kemerdekaan. Dan negara kita itu tercatat sudah 80 tahun. Usia merdekanya 80 tahun. Nah, kita di sini mau bahas sisi mananya? Ya, banyak tentu yang perlu dibahas. Karena begitu banyak, saya tidak spesifik membahas tema itu. Yang penting kita bahas bahwa kita sudah merdeka. Nanti kita obrolin tentang ekonomi, boleh. Perjuangan, tokoh, boleh. Apapun boleh. Nah, saya ingin satu-satu mulai dari Mas Rohman. Mas Rohman 80 tahun Indonesia merdeka. Punya catatan apa? Tentang kemerdekaan itu ya. Tentang Indonesia. Ya, tentang negeri kita ya yang tercinta. Kalau kita mau bicara Indonesia yang merdeka ya, menurutku aslinya banyak hal yang nggak bisa dikatakan sampai merdeka banget gitu loh. Kalau kita mau kembali ke arti merdeka sendiri, merdeka itu adalah kebebasan. Bebas orang pengen menentukan apapun itu ya, secara individu mungkin bisa dibilang. Tapi
kembali lagi kalau kita mau flashback selama 80 tahun Indonesia merdeka, itu seiring berjalannya waktu, arti merdeka itu menurutku sudah berbagai macam hal, bisa dimaknai apapun itu gitu loh. Kalau kita mau ngomong di tahun 1945-nya mungkin merdekanya atas penjajahan. Terus nanti bertambah tahun itu bebas, merdeka secara pembangunan dan lain-lain. Sampai di zaman sekarang itu merdeka tuh bahkan bisa ditaruh dimanapun gitu. Entah itu merdeka secara sosial menurutku, entah itu merdeka secara ekonomi, finansial, entah itu merdeka secara peraturan dan lain-lain gitu ya kan. Tapi kembali lagi, kalau kita mau ngomong merdeka itu adalah suatu kebebasan, akhirnya di zaman sekarang itu menurutku ada berkesinambungan gitu loh. Jadi ketika kita pengen merdeka secara ekonomi misalnya, oh berarti harus ada hal-hal yang lain. Oh kita harus juga merdeka secara sosial gitu. Jadi nggak cuman harus merdeka secara ekonominya doang gitu ya kan. Jadi secara sosial ya kita harus merdeka. Tapi ketika kita ingin sosial yang juga merdeka, akhirnya ada peraturan-peraturan, adanya perintah-perintah atau pemerintahan-pemerintahan yang harusnya juga merdeka gitu, sama-sama membebaskan atas hal tersebut. Ya kalau kita mau ngomong bukti sekarang mungkin banyak kok orang-orang yang masih belum merdeka atas finansialnya sendiri, ekonominya sendiri, masih terikat atas ini, atas itu, dan lain-lain. Mungkin sejauh ini, kalau kita mau ngomong selama 80 tahun ini loh ya, selama 80 tahun ini, mungkin itu sih catatan sedikit mungkin dari saya. Oh ya, jadi disebut merdeka tentu iya ya. Dari sisi kita tidak dijajah yang sebelumnya dijajah. Tetapi dalam arti yang lain dan perkembangannya, maka kita dituntut untuk merdeka tanda kutip bebas ya dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi mestinya juga bebas, dari sisi sosial, aturan, politik, hukum begitu ya. Tetapi hal yang sudah pasti tidak dijajah. Tapi yang lain-lain ya dikasih catatan ya kita belum merdeka dari sisi yang lain. Oke, jadi ada plusnya ya, ada minusnya ya. Tapi nggak tahu lebih banyak plusnya apa lebih banyak minusnya. Nanti kita mungkin minta komentari sama yang lain lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya tertarik nih catatannya Pak Dudung gitu. Pak, 80 tahun Pak kita Ya, merdeka. Setidaknya untuk negeri kita ini Bapak ngasih catatan nggak? Kayak orang guru ke siswa kan ngasih catatan. Kamu nih begini, kamu begini. Gitu. Bapak mencatat apa untuk Indonesia? gini ya, dalam suasana bulan Agustus biasanya orang langsung mengingat kolektif ya Mm-mm. kepada makna dari 17 Agustus 1945 kan gitu ya. Mm-mm. Nah makna ini macam-macam, bergantung dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman kolektif ya kan. Tapi semua muaranya satu pada isu merdeka. Nah, sebenarnya gini ya, konsep 17 Agustus 45 dinyatakan, dideklarasikan, diproklamasikan sebagai hari kemerdekaan, Yeah. sebagai suatu aksi ya. Itu Hmm. sebenarnya dalam gagasan para pendiri bangsa itu sudah dilakukan jauh sebelum, sekitar 20 tahun sebelum 45. 45. Saya nyatat ada satu buku ya, yang pernah diterbitkan ya, mungkin di PDF di apa namanya di internet itu ada banyak, yaitu buku yang berjudul Nar de Republik Indonesia, Benar, the bahasa Belanda Republik ya. Indonesia. Ini dibuat oleh seorang tokoh nasional yang tidak terlalu terkenal, tetapi menginspirasi banyak gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia. Namanya adalah Saudara Tan Malaka, atau dalam nama aslinya Sultan Ibrahim Malaka. Ya. Ini seorang tokoh yang menginspirasi Bung Karno mengenai gagasan cita-cita tentang
bagaimana kemerdekaan itu. Jadi waktu itu tahun 1925, pamflet ini, buku ini sudah terbit gitu loh, ya sebagai sebuah buku tipis ya. Cuman sudah menuangkan cita-cita, gagasan bagaimana sebenarnya Indonesia kalau merdeka bentuknya republik atau kerajaan. Mengingat pada waktu itu kan Indonesia belum ada kan, masih kerajaan-kerajaan kecil, mau itu di Tidore, di Ternate, di Bali, di Jawa sendiri, semua adalah kerajaan-kerajaan. Bagaimana menyatukan dalam satu bentuk namanya bentuk republik. Nah, ini orang pinter ini sudah menggagas tahun 1925. 20 tahun sebelum 20 tahun sebelum kemerdekaan. kemerdekaan. Inilah orang yang sebenarnya punya gagasan. Walaupun orangnya sedikit kan, tidak banyak. Nah, dia ini lahir dari orang Padang ya, Sumatera Barat, yang mendapatkan pendidikan di kampungnya, kemudian difasilitasi oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu, oleh gurunya sendiri, untuk terbang ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Sampai di sana, beliau ini memang pembelajar yang sejati ya, dia tuh banyak belajar, banyak membuka ensiklopedia dan segala macam. Dan makin lama makin dia itu revolusioner gitu, melihat bangsanya seperti ini. Di Belanda sendiri dia lebih dekat kepada golongan kiri, ya kan? Nah, sampai ada catatannya bahwa beliau ini pernah bertemu dengan dalam konferensi internasional di Rusia pada waktu di Uni Soviet ya. Dia pernah bertemu dengan, kalau nggak salah, Stalin atau Lenin ya pada waktu itu ya, tahun 20. Kalau nggak salah Lenin ya. Itu ikut konferensi internasional tentang komunisme internasional. Ini orang, terus terang dia komunis. Makanya sejak dia di Orde Baru, namanya tenggelam. Gitu ya. Di Komintern itu, konferensi internasional itu, dia mengungkapkan gagasan yang kira-kira belum pernah dipikirkan orang, yaitu menyatukan komunisme dengan Islamisme. Itu orang yang pertama kali ya. Dan gagasan itu tentu saja ditolak di Komintern, tapi gagasan ini pernah ada gitu ya. Tapi lepas dari itu, saya ingin menyatakan bahwa yang namanya gagasan republik itu sudah dipikirkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Termasuk yang saya sebutkan tadi, Saudara Tan Malaka. Nah, kalau kita bedah lagi ya, sejak 45 sampai sekarang, itu tidak kemudian ujuk-ujuk tidak ada pembabakannya, pasti ada pembabakannya. Kita mengalami misalnya sejak 45 sampai 49, itu kita ada melewati beberapa agresi 1, agresi 2 ya kan, terus ada konferensi Liga Jati, kemudian seterusnya ada, di mana saat itu Belanda belum secara rela untuk mendukung kemerdekaan kita, ya kan. Baru pada 49 Belanda baru mau menyatakan menerima, ya kan, kemerdekaan kita, dan Indonesia berubah dari tadinya negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Dan itu umurnya cuma 1 tahun. 49-50. Itu babak baru ya. Konstitusinya juga berubah jadi konstitusi RIS. Dan ini cara Belanda untuk masih memecah belah kekuatan di Indonesia, ya kan gitu kan. Cuma ada 15 negara bagian waktu itu. Lepas tahun 50 sampai 59, nah kita periode penting itu. Di mana waktu itu tetap kekuasaannya adalah, waktu itu presidennya adalah kepala negara ya, Bapak Soekarno dan Bung Karno dan Bung Hatta, itu memimpin. Di situ ada peristiwa pemilu pertama, tahun 1955. Yang diamanati untuk membuat undang-undang dasar yang permanen. Jadi waktu itu tahun 50 masih menggunakan undang-undang sementara 50, ya kan. Ingin dirubah menjadi undang-undang yang lebih permanen. Namun pada perjalanannya, ini secara ketatanegaraan ya, pada saat itu
sidang konstituante tidak mencapai quorum, tidak mencapai bukan quorum apa namanya Kesepakatan. untuk membentuk suatu undang-undang dasar yang atau konstitusi yang permanen buat dijalankan oleh Republik Indonesia. Akhirnya apa? Tanggal 5 Juli 59 Bung Karno melakukan satu yang namanya dekret, ya kan? Dekret 5 Juli 59 yang menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Sejak itulah di masa 59 sampai dengan 66 Indonesia di bawah Bung Karno itu mengalami suatu perubahan yang tadinya agak liberal ya, parlementer, berubah menjadi otokrasi gitu ya, otokrasi tahu ya. Jadi terjadi pemusatan kekuasaan oleh Bung Karno pada periode 59 sampai 66 atau sampai akhirnya pada gerakan G30 SPKI. Nah, riak-riak seperti itu kan terjadi ya di 59 sejak dekret itu sampai 65. Di situ mulai ada namanya Nasakom, konsep Nasakom. Nasakom ini sebenarnya pemikiran Soekarno murni ya. Karena dia bercita-cita untuk menyatukan segala kekuatan ya dari golongan nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi digabungkan jadi satu paket ideologis yang namanya Nasakom. Ditambah lagi dengan Manipol Usdek, Manifesto Politik, dan Undang-Undang Dasar Sosialisme segala macam itu ya. Itu masa ideologisasi dari pemikiran-pemikiran Bung Karno dituangkan dalam jalan atau arah ketatanegaraan Indonesia. Jadi Indonesia pun pernah mengalami masa autokrasi. Sampai pada akhirnya pada tahun 65 terjadi yang namanya perubahan politik di mana golongan kiri atau yang diwakili oleh komunisme itu PKI menjadi kuat dan kemudian kekuatan ini bagi internasional pada waktu itu menjadi ancaman. Vietnam sudah jatuh ke kiri, maka Indonesia kan, karena pada waktu itu PKI adalah kekuatan kedua ya setelah partai komunis di Cina itu. Kedua atau ketiga gitu ya. Nah ini kalau sampai jatuh ke ideologi komunis itu akan merubah geopolitik dunia. Nah dalam hal ini Amerika juga berkepentingan untuk mencegah hal itu. Maka terjadilah yang namanya kecelakaan sejarah yaitu G30, terjadinya gerakan 30 yang disebut oleh Bung Karno sebagai gerakan 1 Oktober. Beda konsep ya. G30 SPKI dan G-Stok. Nah itu. Nah, setelah itu, ini masa penting juga ya, peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru. Kita ingin tahu cirinya dari Orde Baru, Orde Lama itu seperti apa. Orde Lama ini cirinya adalah basis yang ingin dicapai oleh Bung Karno adalah sebagai seorang kepala negara adalah menciptakan suatu loyalitas tunggal ya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan memberangus atau menyederhanakan lah kira-kira kekuatan itu di dalam 3 tadi, Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Namun hal itu banyak ditentang oleh baik itu kalangan agamis, karena pada dasarnya di akar rumput itu terjadi penolakan secara secara diam-diam laten ya. Walaupun di tingkat elit itu sangat mencita-citakan hal itu. Nah, tapi ada sisi positif ya di masa itu, yaitu di mana Bung Karno itu memang dari awal itu dalam hal ya pengelolaan natural resource ya atau sumber daya alam ya kan, itu memang sangat ketat dia itu. Saya pernah dengar dari Pak Kwik ya di satu podcast atau di satu wawancara bahwa Bung Karno itu memang sudah sadar bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah.
Tapi tidak royal untuk ini istana ini di masa Soekarno ini didatangi beberapa perusahaan besar, ya kan? Ngantri mereka ingin menyodorkan proposalnya untuk mengelola sumber daya alam kita, tapi ditolak semua. Dan cuma diizinkan untuk diambil yang sesuai kebutuhan. Nah itu ya. Tapi setelah perubahan menjadi Orde Baru, hal itu berubah. Jadi yang tadinya natural resource ini tidak dijamah oleh asing, ya kan? Pada Orde Baru itu tahun 67 sudah ada tuh asing-asing yang masuk asing ya? yang masuk lewat apa? Lewat counterpartnya yaitu ya semacam kayak World Bank, IMF gitu-gitu ya, ADB. Itu sudah mulai merancang untuk bagaimana Indonesia ke depannya gitu kan. Jadi sebenarnya Indonesia di masa Orde Baru itu sudah dirancang sebenarnya oleh pihak-pihak asing gitu kan. Nah, di sini sejak otomatis sejak 67, 68 ya sampai berakhirnya itu pada tahun 98. Kan gitu kan. Di masa Orde Baru ini memang kelihatan pertama ya, caranya Pak Harto itu adalah melakukan stabilitas di bidang politik. Stabilitas di bidang politik caranya gimana? Yaitu dengan menyederhanakan kehendak partai. Partai itu disederhanakan. Partai-partai kiri atau nasionalis ditempatkan menjadi satu, jadi PDI pada waktu itu ya. Partai-partai yang berhaluan Islam, ya kan? Mau PSII, mau Masyumi atau yang lain yang berbau Islam itu masuk ke satu afiliasi yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Nah, Golkar ini bukan partai pada waktu itu ya. Dia itu berasal dari Sekber. Sekber Golkar itu punya 7 kino kan, kelompok induk organisasi. Yang kino-kinonya ini adalah misalnya kayak MKGR, kayak Soksi ya. Nah, itu pendukung-pendukung yang jumlah masanya besar sekali, pegawai negeri termasuk ya. Itu pasti harus masuk. Jadi dibuat caranya gimana supaya kekuasaan itu tertumpuk pada kekuatan satu tunggal, ya kan, di sisi politik. Dan itu terjadi ketika pemilu yang 74 kalau nggak salah ya, atau 76 ya. Itu Golkar mengalami suatu, kan 3 kontestan, cuma PDI, P3 dan Golkar. Cuma itu toh, Golkar saja yang kira-kira mungkin 70% ya dimenangkan oleh Golkar. Ini tuh berlangsung selama beberapa atau 5 kali pemilu. Hal itu, cara-cara seperti itu dilakukan oleh rezim Orba pada waktu itu dengan cara itu tadi. Misalnya kayak pengangkatan ya di DPR itu 22% itu diangkat oleh Pak Harto sendiri. Begitu juga di MPR 33%. Dan anggota fraksi angkatan bersenjata itu semuanya 100 anggota itu diangkat, ya kan? Diangkat oleh Pak Harto. Jadi di situ kelihatan bahwa tidak ada demokrasi sebenarnya pada saat di Orde Baru. Ketiadaan demokrasi inilah yang kemudian nanti di tahun 98 muncul suatu gerakan untuk kembali kepada demokrasi yang sebenarnya gitu kan. Tapi pada waktu Orde Baru itu memang benar bahwa nggak ada demokrasi, nggak ada kebebasan bicara, berpendapat, tidak ada kebebasan pers. Kasus-kasus Bredel, ya kan? Bredel tahu ya? Bredel itu ditutup ininya Press Bredel itu perusahaan media itu ditutup. Tempo juga termasuk media-media besar yang ditutup karena mengangkat kasus-kasus yang mengganggu dalam tanda kutip ya, mengganggu stabilitas politik rezim Orde Baru pada waktu itu. Memuncak pada tahun setelah 96 itu ada pemilu, karena Indonesia itu termasuk negara yang
pertumbuhannya cepat pada waktu itu ya. Kemudian diterpa oleh krisis yang namanya krisis moneter yang dimulai dari Thailand waktu itu kan, terus nyambung ke Indonesia kan waktu itu. Nah, disinilah baru terlihat bahwa bangunan ekonomi Indonesia itu rapuh secara fundamental maupun secara pembangunan semu, atau dalam bahasanya siapa itu pengamat Jepang Yoshihiko Kunio itu disebutkan kapitalisme ersatz. Nah, dia bikin buku itu tuh, kapitalisme semu. Ternyata bahwa kemajuan kita pada waktu itu di Orde Baru itu ini didanai oleh utang. Jadi utang asing itu pada tahun periode 90-an ya, kalau tahun 70 sampai 80 itu terjadi namanya booming minyak, bonanza oil, maka tahun 80 90-an ini udah muncul yang namanya tadi apa saya sebut utang. Utang yang sangat menggila tuh 90-an awal sampai ya itu tadi sampai di 96. Nah, ini jadi Anda bisa bayangkan ya, manufaktur ya kan, industri-industri manufaktur, industri otomotif. Semua komponennya itu banyak diambil dari impor gitu, komponen untuk membuat satu merakit atau membuat produk itu, komponennya itu banyak yang impor. Sementara kalau diterpa oleh kenaikan dari 2.400 rupiah per $1 menjadi 16.000, berapa kali lipat itu? Sekitar 6 kali lipat ya. Ini orang buka usaha yang tadinya belinya $1 misalnya harga $10 gitu ya, satu komponen misalnya, di harga dolar masih 2.400 dengan harga kalau kita dapat nanti kan 24.000 kan. Begitu masuk jadi 16.000, melesat lagi jadi 160.000. Nah, ini banyak, akhirnya industri-industri kita banyak yang runtuh. Akhirnya apa kalau runtuh? PHK massal. Nah, itu terjadi 96, 97 yang memuncak pada krisis ketidakpercayaan. Nah, gitu loh. Krisis ketidakpercayaan inilah yang menyebabkan ini sumber utamanya pada pimpinan nasional. Ini Bapak Soeharto kan gitu. Akhirnya pada saat itu terjadi gelombang yang namanya gelombang reformasi, itu gelombang besar ini, reformasi ini. Nah, ini diinisiasi oleh mahasiswa. Awalnya diinisiasi oleh mahasiswa. Sampai terjadi penembakan 4 mahasiswa di Trisakti itu, bukannya makin reda, tambah makin menggelombang seperti bola salju ya. Sampai kemana-mana, seluruh daerah kan gitu kan. Nah, inilah yang merupakan tonggak perubahan yang besar sampai sekarang ini. Nah, pertanyaan kita, perubahan yang terjadi pada masa reformasi yang memiliki cita-cita pada waktu itu, apakah cita-cita itu sampai sekarang sudah tercapai belum? Itu pertanyaan. Nah, saya kira itu dulu dah. Nah, ini komentar saya ini saya mereview dari sebelum merdeka sampai ke Orde Reformasi. Saya kira itu dulu sementara ini. Iya, menarik ya. Kita ini konsumsi barang berat nih, tanpa kopi ya. Tadi obrolan warung kopi dipindah ke studio tanpa kopi, berat. Ya. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang Indonesia dan kemerdekaan, sedangkan kita belum secara detail memahami proses perjalanannya, maka kayaknya tidak maksimal ya. Dan terima kasih Pak Dudung mengurai. Dari banyak uraian itu ya kita sebagian besar itu hanya tahu di part-partnya saja, tidak secara runtut. Nah, gitu. Dan itu menjadi penting gitu. Nanti itu akan kita potong untuk menjadi video sendiri. Bahwa kalau kita mau melihat ya, kita kan ngobrol ya, jadi kita lebih meluas ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, kemerdekaan kita itu mungkin di euforianya oleh orang-orang yang tidak merasakan peristiwa sejarahnya ya.
atau mungkin tidak membaca ya. Kalau tidak mengalami mungkin dari generasi mungkin wajar tidak mengalami. Tapi aplikasinya itu mereka terlihat betul tidak memahami konteks dan teks sejarahnya. Sehingga kalau kita lihat hari-hari ini itu kurang menghargai kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana acara-acara di Agustusan itu mana yang kayaknya kurang bernilai ya. Hanya sifatnya euforia saja, tidak mengingat, tidak ada hal-hal yang sifatnya aplikatif gitu. Jadi hanya euforia yang seakan-akan kosong. Ya lomba, sekedar lomba, oh merdeka, menjadi rutinitas tahunan ya. Nah, saya menjadi repot Pak mau tanya, karena saya di akhir itu Bapak ngomong bahwa pertanyaannya dari 89 hingga hari ini, 98 hingga hari ini ya, itu sudah tercapai enggak cita-citanya. Nah, supaya saya tidak bias atau sok tahu ya, konkret saat itu cita-citanya apa Pak? Gini, Itu ternaskahkan atau tidak? begini ya, gelombang reformasi yang saya sebutkan tadi itu kan diawali oleh gerakan mahasiswa. Ya. Ini mahasiswa benar-benar mahasiswa murni ya, gerakan yang memiliki kekuatan moral force namanya, kekuatan moral ya kan, untuk tujuannya mengkoreksi, ya kan, mengkoreksi hal-hal yang menjadi kelemahan di Orde Baru pada waktu itu ya. Banyak sekali ya, pemberangusan media, kebebasan berpendapat ya kan, kemudian pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia itu ya, kemudian itu banyak sekali loh peristiwa-peristiwa yang di Talangsari, di Tanjung Priuk, di macam-macam itu ya, yang kaitannya sama HAM ya. Kemudian lagi militerisasi ya kan, kemudian lagi belum lagi korupsi. Pada waktu itu korupsi memang benar terjadi, korupsi itu secara terpusat, sentralistik ya. Tapi bahwa ada korupsi ya ada pastinya, gitu loh. Nah, ini ada, kalau saya catat di tuntutan mahasiswa itu ada 10 ya. Yaitu tadi pertama mungkin pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto ya kan. Ada pemberantasan KKN, ada kebebasan pers, terus ada HAM itu apa? Pengusutan masalah HAM, dan beberapa macam lagi yang saya lupa ya. Itu banyak sekali yang terangkum dalam 10 cita-cita. 10 cita-cita. Ya, kalau terangkum dalam 10 cita-cita yang disebutkan ini ada kebebasan pers ya. Sekarang bebas, tapi Tempo beberapa waktu ke belakang merilis yang kantornya dikirimin babi lagi. Ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti yang Mas Rohman bilang ya. Jadi berhasil di satu sisi, bermasalah lagi di sisi yang lain. Kayak gitu. Jadi ya seakan-akan kalau mau disimpulkan ya semu ya. Artinya cita-cita itu tercapai apa tidak, semu ya. Kalau misalkan korupsi dibatasi dari sisi korupsi ya, korupsi setiap tahun kita punya catatan penangkapan korupsi dengan nilai yang besar di semua daerah. Kayak gitu. Kalau kita bisa bicara militerisasi ya kan, baru-baru ini kan kita dengar dan sempat ada Indonesia gelap ya. Ya, artinya apakah akan kembali lagi ya gitu. Itu malah ini yang saya sebut tadi minus-minus ya, artinya yang dicita-citakan kembali gagal ya. Yang diperjuangkan di tahun itu kembali gagal ya. Terus KKN itu kita punya peristiwa besar di pemilu kemarin, bagaimana MK ya yang akhirnya menggolkan ya. Ini catatan negatif juga ya. Negatif apa minus ya? Nah, ya negatif sama minus kan tandanya lambangnya sama ya. Terus ya semua ini dari poinnya semua negatif. Kalau masalah pemilu ya, korupsi di sektor pemilu, kepemiluan ya, itu bisa dilihat dari yang kemarin ini, 2024 ini. Di situ ada istilah politik gentong babi, ya kan? Politik gentong babi, tahu ya? gentong babi. Pig barrel, ya kan? Pig barrel, ya kan? Jadi maksudnya apa? Itu jadi wacana apa namanya? Nasional gitu ya. Jadi bayangkan 3 bulan ya sebelum pemilu 14 Februari,
3 bulan sebelum itu yang seharusnya tidak 3 bulan itu menggelontorkan bansos itu, ya kan? Bansos itu digelontorkan dalam 3 bulan terakhir sebelum Pemilu. pemilu. Yang seharusnya Itu tanda tanya besar. sudah terrealisasi Iya, ya kan? beberapa ya. Atau setelahnya, ya setelah itu. Tapi jadwalnya dipadatkan di 3 bulan terakhir, itu kan lucu kan? Dan kekuasaan untuk menetapkan untuk apa namanya kapan digelontorkan atau enggak itu kan bukan di tangan parlemen kan, bukan gitu kan. Oke. Makanya Jadi dari 10 beberapa sudah disampaikan dan Ah. beberapa sampean lupa mungkin ya. Ah. Dari yang sudah tertulis itu 1, 2, 3, 4, 5 itu ini kembali lagi yang direncanakan malah balik asal kayak gitu ya. Nggak tahu yang poin-poin yang lain. Tapi itu kalau saya diurai banyak lagi sebenarnya banyak itu. nah, jadi bingungin ya kemerdekaan kita. Nah, Terus ya apa berarti? Hah? Ya misalnya tadi kayak misalnya ini di luar kepemiluan lah, apa misalnya kayak korupsi ya. Korupsi. Saya menyoroti lah korupsi. KKN itu bukan berarti baru sekarang, Pak. Zaman Soeharto pun udah ada, zaman Soekarno pun ada, ya. Tapi dua pemerintahan itu, Bung Karno maupun Pak Harto, korupsi yang terjadi itu adalah korupsi yang sentralistik, ngerti ya? Sentralistik itu terpusat. Jadi bawah ini nggak boleh tahu. Media dibungkam, gitu kan? Jadi nggak kelihatan semua. Tapi ada nggak ada, gitu loh. Nah itu pinternya rezim pada waktu itu terpusat. Nah, ada narasi seperti ini, Pak. Kalau dulu kita dijajah oleh negara lain ya, sekarang kita dijajah oleh orang kita sendiri. Narasi-narasi itu kan kadang muncul ya, tetapi kita kan tidak bisa menunjukkan secara konkretnya seperti apa. Nah, menurut Bapak ya, dan juga menurut Mas Rohman ya, kalau dulu sejak Orde Baru kan ada asing yang mulai berpikir membuat peta di Indonesia mau dibuat apa kan, sampai masa depan orang asing ya ini berarti kan kepentingan luar kan. Iya. Gitu. Nah, itu apakah hingga hari ini carut marut dan ketidakberkembangan hari ini di negara kita ini karena memang murni peran asing atau karena orang-orang kita yang sudah memang rusak dan merusak dirinya sendiri, Pak? Ya, salah satu istilah yang muncul untuk menggambarkan peran asing dan peran dalam negeri, ya, peran domestik, itu adalah istilah komprador. Nah, komprador. Apa itu? Dalam bahasa politik itu komprador itu adalah ada agen asing yang memiliki kepentingan untuk menguasai satu negara. Dia tidak melewati langsung menjajah seperti Belanda, tidak. Komprador itu adalah orang-orang yang menguasai daerah itu, diajak kerjasama, gitu ya, untuk mengubah aturan, mengubah ini, mengubah itu, gitu. Jadi asing melalui tangan orang Indonesia, gitu. Nah, komprador inilah yang memuluskan jalan untuk itu tadi terselenggaranya suatu bancakan korupsi tadi kan, gitu kan. Iya, diobok-obok untuk diambil semua ya. Hingga hari ini juga memang terbukti banyak yang dijual. Ya. Mas Rohman ya. Kayak aku ya juga bukan kurang nangkep sih, lebih ke kayak ya ujung-ujungnya bakalan kayak gini terus gitu loh Mas, maksudku kayak yang harusnya diperbuat itu pada dasarnya seperti apa. Ketika emang kalau Pak Dudung tadi ngomong bahwasanya emang ada kepentingan luar, terus ada kutipan-kutipan tadi yang dibawa bahwasanya dulu dijajah oleh manusia, sekarang bahkan manusianya sendiri, orang Indonesia sendiri yang menjajah atas hal tersebut. Sampai ketika hal tersebut belum tuntas, otomatis ya secara tidak langsung kita bisa ngomong bahwasanya kemerdekaan itu adalah suatu hal yang semu kan. Kembali lagi, akhirnya entah itu tadi di tahun 98 itu ada beberapa cita-cita untuk cita-cita reformasi gitu kan. Akhirnya sampai sekarang masih belum sama-sama kejawab gitu loh. Kalau kita mau fokuskan ke korupsi, ya sampai sekarang masih ada. Kalau kita mau ngomongin ke ekonomi, ya buktinya sekarang masih banyak yang
miskin misalnya, atau enggak kalau kita mau ngomong ke pendidikan, banyak kok dari Sabang, terutama aku pribadi di Kalimantan pun konsumsi pendidikan itu sangat-sangat kurang gitu menurutku daripada di Jawa sendiri gitu. Akhirnya kan ada ketimpangan gitu. Jadi ketika korupsi, misalnya korupsi pengen dihilangkan menjadi suatu cita-cita pemerintahan yang adil dan makmur misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya aku sepakat ketika ada yang mengatakan bahwasanya berbeda latar, apapun itu latarnya, tapi kita tetap satu tujuan gitu loh, sama-sama ingin merdeka gitu loh. Akhirnya kan ketika, kenapa tadi di awal itu catatan sedikitnya adalah berkesinambungan, otomatis ketika pendidikan kita baik, ketika akhirnya membuat ekonomi kita mungkin ketika emang pendidikan jatuhnya lari ke industrialisasi misalnya, akhirnya ekonomi mungkin bisa dibilang baik gitu loh. Tapi dan seterusnya, ekonomi baik, akhirnya pemerintahan baik dan apa sih bahasa anunya itu mutar terus. Ketika sudah pemerintahannya baik, akhirnya yang dikonsumsi oleh masyarakat dari aturan-aturan tersebut menurutku bakal baik dan kita bakal benar-benar bisa mengatakan bahwasanya kita bisa bebas di situ. Itu sih. Jadi kalau sampai sekarang masih ada kepentingan-kepentingan asing dan yang melakukan itu adalah masyarakat-masyarakat Indonesia sendiri, ya sama aja gitu loh, sama aja gitu maksudku. Kayaknya loh ya. Aku juga nggak terlalu mengerti atas hal tersebut. Mungkin itu komentar. Kalau kita mau ngomong, kita diskusi ya, kita ngobrol-ngobrol dan lain-lain, bisa sambat dan lain-lain itu sih. Mungkin gini Pak ya, ini panjang sekali ya memang, karena kita kata orang-orang mikir negoro, urusan muka mari. Iya. Jadi memang bukan satu hal yang kecil ya, dan ternyata butuh segmen-segmen berikutnya kita untuk ngupas satu-satu lah kita obrolin. Ini kayaknya penting ya buat masyarakat ya. Nah edukasi ini tidak sampai, saya rasa edukasi ini tidak sampai, tidak menjadi satu hal yang urgent untuk dibahas untuk di tengah masyarakat kita. Nggak ada gaungnya buktinya gitu. Mestinya kayak gini nih di desa-desa itu ada obrolan yang kayak gini di momentum kemerdekaan itu. Ya mahasiswa-mahasiswa yang tadi ada narasi mahasiswa beneran ya. Saya sampai bertanya-tanya, oh no mahasiswa yang nggak beneran nih berarti. Begini Pak ya, kita mau meringkas segmennya. Saya rangkum ini menjadi akhir dalam 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apakah masih ada asa? Kalau masih ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini banyak yang bermasalah. Ya, coba satu aja dulu, yang harus didahulukan, apa yang harus kita benahi? Gitu. Ke saya. Sudah. Gini, kalau asa atau harapan ya, itu nggak boleh mati, Pak. Nggak boleh hilang. Asa itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Ada 4 ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu ada tuh ya. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, apa? Nah, hostnya nggak hafal. Setelah mencerdaskan baru kesejahteraan umum dan kebijakan umum. Kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti kan ekonomi ya kan. Ekonomi. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam ketertiban dunia gitu ya. 4 ini yang menjadi nggak pernah dihapus itu. Bukan 5 dan Pancasila kan jadi satu kesatuan gitu kan. Iya. Ini nggak boleh nggak ada ini. Selama Indonesia masih mengakui kalau Indonesia. bisa di sekolah-sekolah itu dibaca tiap hari atau tiap Senin ya. Tapi dibaca nggak dibaca saja nggak menyatu ya kan. Iya. Dalam dibaca aja saya nggak hafal. Ya kan, itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia ya kan. Berarti di sini apa? Larinya ke hak asasi manusia harus dimuliakan gitu kan. Tidak boleh ada pemerintah atau negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM kan gitu kan. Nah, itu satu prakteknya gitu kan. Terus ikut serta dalam mencerdaskan apa? Tadi saya bilang mencerdaskan kehidupan masyarakat ya kan. Berarti gagasan tentang pendidikan harus merata seperti yang tadi disebutkan di Kalimantan tidak tercapai. Ini kan efek dari ketimpangan kan. Ketimpangan apa?
Jawa, luar Jawa. Mm-mm. Sampai sekarang masih jadi problem. Berarti belum merdeka 100%. Berarti kan gitu kan? Nah, Tapi jangan sampai ketimpangan. 100% nggak merdeka ya. Nah, itu kan. Oh, itu kalimat merdeka 100% itu kalimat Tan Malaka. Kan malah Nah, jadi sudah awal udah merdeka harus 100%. Nggak boleh ada perundingan-perundingan dengan pihak luar gitu Mhm. kalau mencapai kemerdekaan. Yang Nah, terus ketiga, kemudian yang ketiga, ekonomi. iya, kesejahteraan memajukan kesejahteraan umum. Mhm. Jadi ini pemangku Kebijakan. kebijakan kepentingan mulai dari pusat sentral sampai ke daerah. Itu harus begitu, harus melayani untuk bagaimana memikirkan caranya supaya terjadi yang namanya kesejahteraan umum. Mhm. Tidak sedikit-sedikit kayak kolonial dulu, kayak zaman Belanda. Nggak punya duit, pendapatan hasil di daerahnya sedikit, Mhm. bantuan DAU, DAK-nya kurang, rakyatnya dipajakin. Kan nakal gitu kan. Aduh. Itu sekarang itu. 250% loh di Pati kemarin itu kan. Iya. Habis ini Jombang hampir 1000% loh. Loh ini serius ini. Jadi, nah berarti kan pemerintahan itu dia melaksanakan mukadimah. Amanat ya. Amanat mukadimah. Malah di mukodimahnya aja belum ya. Belum, nah gitu loh maksud saya. Oke. Itu. Dan yang terakhir Harus kembali terlibat ke situ. dalam ketertiban dunia. Piala dunia. Mhm. Nah, isu-isu kayak kita kayak misalnya hubungan kita sama Palestina, gitu kan? Mhm. Kita harus tegas posisinya. Jangan baru-baru ini ada berita Indonesia ikut dalam perundingan soal relokasi. Nah, ini segala macam itu, ini kita masih awang-awang ya, masih apa namanya? Abu-abu. Abu-abu. Nah, sekarang Masih abu-abu. saya tuh masih punya harapan besar loh, mahasiswa sekarang tuh benar-benar. Menyuarakan. Karena apa? Mahasiswa tuh orang yang satu ya nggak punya kepentingan ya. Waktunya luang banyak ya kan. Nggak punya tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi masih belum lah ya. Tapi punya energi yang kuat, energi yang besar ya. Itu harus didorong ke arah situ gitu loh maksudnya. Dipompa. Oke Pak, itu Pak yang terakhir Pak. Banyak yang bermasalah, banyak PR ya. Satu dulu deh gitu. Yang paling urgent harus didahulukan apa? Kalau ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa satu kayak serial gitu ya, nggak bisa satu, habis satu dua, tiga. Harus terjadi namanya gerakan bersama-sama, kembali kepada cita-cita bangsa kan gitu kan. Yang ada di dunia pendidikan harus memajukan ya pendidikan, yang ada di bidang ekonomi ya harus didorong ke sana. Jadi nggak bisa itu harus apa namanya? Komprehensif ya. Komprehensif simultan. Jadi nggak bisa parsial ya, nggak bisa sebagian-sebagian ya. Oke. Harus secara umum gitulah. Bagaimanapun juga sudah mendengarkan obrolannya. Ya, terlepas dari baik dan buruk, ya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah Indonesia yang satu. Tumpah darah Indonesia ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Segmen kita sampai hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bangsa akan terwujud di masa mendatang. Kita tetap optimis, ya mari kita bangun bersama-sama. Tetap di channel kebanggaan kita, dialog masa edukatif dan informatif.